itu tentang standar proses. Ya. Di standar proses itu memang disarankan pada kegiatan inti pembelajaran itu guru menggunakan beberapa pendekatan, ya. Yang pertama tematik, inquiry, kemudian scientific, kemudian problem based dan project based. Nah, itu sudah terbukukan dalam undang-undang. Memang that's why kenapa di program PPG ini selalu diorientasikan pada problem based learning. Pembelajaran dengan pendekatan siswa aktif, ya. Student center, mendekatkan siswa pada masalah yang autentik. Masalah autentik maksudnya masalah yang kontekstual, masalah yang mereka hadapi, masalah yang mereka dapat dalam keseharian, pembelajaran, dan seterusnya. Agar mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dalam kurung HOTS, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Nah, problem based ini sebenarnya dia disusun dari 3 basic teori dari beberapa ahli pendidikan, Vygotsky, John Dewey, dan Piaget. Kalau di Vygotsky itu ada 2. Yang pertama itu ZPD, Zone of Proximal Development, kemudian scaffolding. Jadi ZPD itu kemampuan pemecahan masalah secara mandiri, ya, yang diharapkan dapat didapatkan dari bimbingan orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang yang sudah dewasa. Jadi diharapkan basic prinsip ini, ZPD ini, guru itu dapat berfungsi sebagai orang yang telah memiliki pengalaman, orang yang dewasa yang dapat menjadi jembatan atau problem solver, mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian tentang scaffolding itu, ya, kalau scaffolding itu kan apa ya, kalau di dalam dunia bangunan itu istilahnya tangga-tangga yang biasa tukang pakai untuk menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Itu prinsipnya bahwa di awal-awal pembelajaran sama dengan step-step yang dilakukan di proses problem based learning itu, bahwa siswa itu di awal-awal harus dibantu. Seiring berjalannya waktu, bantuan-bantuan itu perlahan-lahan dilepas. Jadi semakin ke sana, dia bantuannya semakin dikurangi. Apa tujuannya? Tujuannya supaya dia memiliki kemandirian satu dan memiliki sifat atau sikap yang bertanggung jawab sebagai outcome dari sebuah proses pembelajaran. Kemudian basic teori yang kedua itu adalah oleh John Dewey, yang
tentang pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Kalau John Dewey bilang, pembelajaran itu harus bermakna. Maksudnya bermakna itu memberikan kesan kepada siswa. Apa itu pembelajaran bermakna? Menurut John Dewey, pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang mampu di apa ya, di breakdown. Jadi pembelajaran itu tidak semestinya dia tidak abstrak. Jadi tidak benar juga kalau seorang guru itu tidak membreakdown atau tidak membumikan mata pelajaran atau materi. Nah, ini prinsip problem based. Makanya dia harus kontekstual dan kooperatif. Nah, makanya kebermaknaan itu diimplementasikan biasa kalau kita melakukan kegiatan mengorganisir pembelajaran itu kan biasa siswanya dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, itu agar apa ya? Dia memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna. Mereka saling bertukar pikiran dengan temannya dan seterusnya. Nah, kemudian kognitivistiknya Piaget. Jadi Piaget ini seorang ilmuwan yang beranggapan bahwa pengetahuan itu berasal dari act, ya, tindakan. Jadi anak-anak itu menurut Piaget itu mulai membangun kebermaknaan sesuatu berdasarkan interaksi-interaksi mereka, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, berdasarkan tindakan-tindakan yang mereka lalu lakukan berdasarkan realitas yang anak-anak atau peserta didik itu alami. Jadi tiga prinsip atau basic prinsip ini menjadi fondasi dalam model problem based learning ini. Tadi oleh Vygotsky dia menganggap bahwa orang dewasa itu dapat membimbing anak-anak peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Orang dewasa harus membantu di awal-awal peserta didik untuk memahami pembelajaran. Semakin berjalan, semakin kurang bantuannya agar dia mandiri dan seterusnya. John Dewey pembelajaran terlalu tinggi, dia harus dibumikan, dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil supaya ada pengalaman belajar. Piaget dengan kognitivistiknya bahwa pembelajaran itu harus didapatkan dari proses interaksi, proses pengalaman, proses yang dilakukan berulang-ulang sehingga bisa dimaknai dalam sebuah konteks keilmuan yang tepat oleh peserta didik. Sehingga di Permendikbud memang dia tertuang sebagai salah satu ya, pilihan model untuk diimplementasikan di K13 ini. Nah, ini tahapannya. Saya pikir ini hal yang sangat familiar ya, dengan Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang yang menggunakan pendekatan menggunakan
model pembelajaran ini, tentunya kalau menyusun RPP kan di kegiatan inti itu terpilah ya, apa yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan orientasi, apa yang dikegiatan mengorganisasikan, membimbing, mengembangkan dan menjadikan hasil karya, menganalisa. Jadi langkah pertama di problem base itu adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Ya, jadi mengorientasikan pada masalah yang sifatnya tadi autentik, ya, kontekstual. Jadi diharapkan pada kegiatan orientasi ini peserta didik itu muncul curiosity, jadi muncul kemauan, jadi dia merasakan betul-betul itu masalah dan muncul kemauan untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Karena tidak dikatakan sebuah pembelajaran sekali lagi ketika siswa tidak mampu memecahkan sebuah masalah atau mencari solusi dari sebuah masalah, dan tidak akan siswa tergerak untuk mencari solusi dari sebuah masalah ketika siswa tidak memahami esensi dari masalah tersebut untuk diselesaikan. Kemudian mengorganisasikan peserta didik yang tadi. Jadi peserta didik diorganisir dalam kegiatan pembelajaran yang dibimbing, diarahkan oleh guru. Kan di sini juga penilaian itu kan bukan hanya pada penilaian akhir, ada penilaian proses yang dilakukan oleh guru. Penilaian bagian dari penilaian proses itu adalah bagian daripada guru melakukan pengamatan pada saat pada saat siswa itu melakukan aktivitas belajarnya. Dan itu penting. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah ini tidak pernah, ini tadi kan senada dengan teorinya Vygotsky, ya, bahwa orang tua itu, orang dewasa itu diharapkan mampu sharing pengalaman, mampu mengarahkan siswa peserta didik agar dia bisa memecahkan masalah. Bagaimana siswa atau peserta didik bisa memecahkan masalah? Yang pertama, ya minimal guru sudah tahu masalah itu dan guru punya solusi terhadap masalah tersebut. Jadi sisa dia mengarahkan, membimbing, mengorganisir ke dalam sebuah kelompok, mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi, mendorong peserta didik untuk memunculkan solusi-solusi dan seterusnya. Jadi tugas guru dalam PBL ini tentunya ya sebagai fasilitator, sebagai motivator, bukan lagi sebagai orang yang tahu dan mendominasi kelas secara utuh. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah ini juga mengarahkan peserta didik itu untuk mengembangkan sebuah atau merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai dengan apa istilahnya, yang sesuai dengan pemecahan masalah yang sudah ditemukan atau sudah diarahkan atau opsi-opsi yang sudah dimunculkan di fase ketiga tadi. Kemudian fase kelima menganalisa dan mengevaluasi. Jadi fungsi guru itu sangat penting. Misalnya dari masalah-masalah yang muncul, mereka secara berkelompok melakukan persentase, ya guru harus mengarahkan. Apakah solusinya itu sudah betul, sudah tepat, ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambahkan. Itu didirect ke arah situ. Pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan nyata yang terkait dengan kehidupan sosial, authenticity yang tadi.
Terdapat kegiatan-kegiatan percobaan, penyelidikan, pengamatan untuk memecahkan masalah, menjawab permasalahan tersebut. Nah, ini juga penting ada di materi ajar yang dibuat. Ya, sebagian kalau mau lebih spesifik, ya masukkan saja unsur-unsur kearifan lokal di dalam, misalnya dalam teks yang dibuat nara, apa teks-teks narasi misalnya, ataukah fable tadi, ya cerita-cerita yang diangkat. Kalau ada cerita-cerita lokalan yang sifatnya kontekstual, itu saja. Jadi problem based learning ini berupaya untuk mendekatkan siswa betul-betul pada konteks real di mana dia hidup. Karena kan kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat diagram Edgar Bell itu, diagram pengalamannya, itu kan hanya 20% ketika kita mengajak siswa untuk hanya mendengarkan materi dan melihat tampilan PowerPoint misalnya. Nanti itu akan di atas 70% kalau siswa itu melakukan atau mendemonstrasikannya langsung atau mengaplikasikan teori, pelajaran, materi atau ilmu tersebut. Nah, pada kegiatan kali ini, materi ajar diharapkan disusun secara subjektif berdasarkan masalah yang ada antara guru dan siswa dalam kurung hasil belajar mandiri. Saya sudah membahas tadi di depan bahwa ini kan tadi sudah dilakukan proses belajar mandiri, sudah dilakukan pembahasan modul 1 sampai 6, including 24 KB-nya, itu sudah dilakukan pembahasan-pembahasan di situ. Jadi diharapkan by template yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu, akhirnya diarahkan untuk menyusun materi ajar. Nah, ini indikator penilaiannya Bapak Ibu sekalian. Keluasan materi, ya. Semakin luas, semakin bagus. Luas dalam artian apa? Bukan luas dalam artian melebar sampai masuk pada wilayah KB-KB yang bukan. Tapi luas dalam artian dia variatif. Ya. Kalau bisa dilihat di modul materi ajar yang dipelajari itu, biasa untuk menjawab definisi, misalnya definisi tentang narrative text atau procedure text, itu tidak langsung tersurat jawabannya di situ, diarahkan untuk nonton video, untuk masuk pada website, nanti proses interaksi belajar mandirinya. Nah, itu salah satu juga memang pendekatan yang dilakukan, yang berbasis problem based. Jadi dia siswanya betul-betul diarahkan untuk aktif, klik ini, klik itu, memaknai sesuatu, mempelajari sesuatu hingga menyimpulkan sesuatu. Kedalaman materi, ya, high order thinking skills, C4 sampai C6, ya. Ya, harus diingat bahwa sulit itu tidak selalu hoax, ya. Sulit itu tidak selalu hoax. Kemudian jadi materi ajar yang disusun meskipun dia variatif, apalagi diarahkan ke hoax, ya, jangan sampai materi itu justru tidak sesuai dengan level, ya, di mana mahasiswa atau di mana siswa itu berada dan di mana kita akan mengimplementasikan materi ajar tersebut.
Kemudian visualisasi dan ilustrasi. Ini tentu akan ada nilai plus bagi yang bagus, good looking, ya, materi ajar yang good looking, kemudian dia ada ilustrasi dalam berupa gambar atau ilustrasi berupa diagram atau dan apalah, ya. Jadi dia tidak full teks, ya, tidak membosankan istilahnya. Kemudian bahasa dan tata tulis. Tentunya kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris dalam menyusun materi ajar, ya pastinya bahasanya, tata bahasanya, grammarnya, strukturnya, dan tata letak juga itu harus diperbaiki. Nah, sudah. Terima kasih. Bisa bertanya, Pak? Tunggu dulu, mana ini? Oke. Siapa tadi? Sukarman, Pak. Ya. Ini Pak Sukarman atau Pak Karman? Nama lengkapnya siapa? Sukarman, Pak. Sukarman. Sukarman. Sukarman, ya. Jawa Pak Sukarman. Jawa atau asli Bugis? Asli Baru, Pak, Bugis. Oh, asli Baru. Iya. Ya. Don, Pak Sukarman. Yang pertama, Pak, itu dari beberapa teman-teman sempat bertanya-tanya sebelum kita melakukan aksi, itu tentang penyusunan materi ajar, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang pertama, Pak. Kemudian selanjutnya tadi di situ bahasa yang mudah digunakan salah satu elemen pendukung untuk menyusun materi ajar. Kemudian yang saya maksudkan di sini itu kalau misalnya sudah masuk kepada misalnya generic structure dan language feature, apakah kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang masuk ke bahasa pasaran yang kita gunakan tanpa mengambil lagi bahasa-bahasa yang biasanya yang didapatkan dari buku atau dari sumber-sumber yang ilmiah, Pak, seperti itu mungkin pertanyaan saya. Bahasa pasaran yang bagaimana maksudnya itu Pak Karman? Maksud saya kita gunakan bahasa di situ yang mudah dicerna siswa, misalnya di situ action verb kita ganti misalnya kata kerja aksi. Oh. Maksudnya yang lebih mudah daripada kita ambil adopsi dari sumber-sumber yang mungkin agak bingung memahaminya. Oke. Cukup Pak Karman? Iya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Atau ada mau berbagi? Saya bertanya juga, Pak. Siapa itu? Huldiana, Pak. Ya Ibu Huldiana ini sering keluar masuk, jadi kamu mungkin jaringannya. Iya, Pak. Iya, silakan Bu. Ini tes yang formatif, Pak. Ya. Apa ini ditentukan berapa nomor? Terus kemudian apakah ini harus multiple choice? Iya. Atau boleh bukan multiple choice? Makasih banyak, Pak. Huldiana Latif. Ada lagi? Saya langsung ternyata sudah dinanti dengan pertanyaan. Ada Pak dari saya. Saya siapa? Ibu Ismi. Ya, Ibu Ismi. Ismi, ya? Iya Pak. Saudara dengan Ibu Nofrina Usman, Bu Ismiati Usman? Tidak Pak. Ya, silakan. Mau tanya tentang template pengerjaan tugas ini, apakah kita yang sudah dibagi per KB ini nantinya akan menggabungkan keempat KB ini menjadi satu modul Pak, atau sendiri-sendiri? Oke. Ya, makasih Pak. Oke. 3 dulu ya. Saya mau bertanya tuh Pak, yang pertama. Ada yang sudah jadi materi ajarnya? Belum. Dalam proses Pak.
Tidak, karena begini, sebelum dijawab, kita mau pastikan dulu bahwa yang misalnya ada yang sudah jadi itu bersedia mengubah berdasarkan jawaban yang diberikan. Misalnya tadi Pak Karman bertanya, Pak, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, kalau ada yang teman-teman sudah jadi tapi dia bahasa Indonesia, sedangkan kita mengarahkan bahasa Inggris, nah itu harus dirubah lagi. Ya, tapi saya apa ya? Saya appreciate sekali Pak Karman mempertanyakan itu, karena itu akan sangat menjadi kendala ketika ada dualisme bahasa. Dualisme bahasa. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Mana ya caranya menjawab ini Pak Karman? Terus terang Pak, kalau saya sudah ada saya kerja belum sampai ini dan saya gunakan bahasa Inggris, jadi makanya saya bertanya apa siapa tahu nanti sudah jadi baru langsung saya ubah lagi seperti itu Pak. Tapi saya rasa rata-rata bahasa Inggris yang dipakai ini kayaknya. Iya Pak, sudah hampir jadi. Pak, mantap itu. Sudah hampir jadi belum baru. Halo. Ya, halo. Siapa? Ya, Pak Imran. Ya, kalau saya Pak, kita seperti saja bahasa Inggris. Iya. Seperti untuk modul-modul yang dalam modul itu kan semuanya bahasa Inggris. Ya. Iya. Karena kita juga kan jurusan bahasa Inggris, jadi kita sepakat saja juga materi ajarnya bahasa Inggris. Oke. Begitu Pak. Iya. Karena ya kebetulan juga yang di Google rata-rata bahasa Inggris ya. Jadi agak repot kalau di copy, kemudian di translate, kemudian di paste di filenya. Oke, satu kita sepakat bahasa Inggris ya. Kita sepakat bahasa Inggris. Karena akan lucu juga sebenarnya. Kan itu nanti penyajiannya ada contoh-contoh teks. Ya. Kan tidak mungkin di bahasa Indonesia akan gitu. Kecuali kalau yang dimaksudkan, Pak, bagaimana kalau instruksinya bahasa Indonesia? Kalau saya full English saja. Kita bahasa Inggris kan saja semua, mulai dari konten materinya, instruksinya, soal-soal dan jawabannya, instruksi pengerjaannya, ya full English. Kalau kata pengantarnya Pak? Kata pengantar. Oh, di introduction-nya itu? Iya Pak. Iya. Sebelum Inggris, introduction. Oh, pakai kata pengantar mula-mula ya? Iya Pak, all English. Kalau yang saya siapkan kata pengantarnya berbahasa Indonesia. Nanti masuk ke introduction baru in English. Oh, begitu. Saya kira tidak ada dalam template kata pengantar, Bu. Diprotes langsung sama Pak Sulfikar. Ya, entahlah, ini hanya bayangan saya ya, maksudnya yang sudah gambaran yang sudah saya kerja, makanya menunggu materi ini bagaimana nanti kesimpulan fixnya tentang bahan ajar ini. Oke. Activity, sir. Ya, begini Pak Sulfikar. Template itu adalah standar ya. Bisa dikurangi, bisa ditambah untuk cari-cari nilai tambah, tapi tidak bisa dikurangi karena nanti nilainya berkurang. Siap. Dan saya Tapi bisa seperti template Pak. itu standar. Ya, standar. Salahnya begitu nih yang jadi. Oh, berarti Bos Paulus sudah belum. Maksud saya belum. pengantarnya saya tidak buat. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Pak Imran ya? Siapa ya?
Ya, iya Pak ya. Oh, Pertanyaan saya itu yang pertama tentang problem based training. ya. Hilang suaranya kayaknya. Pertanyaan kedua yaitu apabila kami mengcopy dari modul, kira-kira caranya bagaimana sehingga dia tidak masuk dalam kategori plagiat, begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Ya, ada lagi? Sedikit Pak. Ya, Ibu Sri. Ya, mengenai keluasan materi. Ya. Yang bagaimana ini maksudnya Pak? Maksudnya yang berkaitan dengan materi itu, tapi dia masuk KB lain bisa tidak Pak? Masuk KB lain? Misalnya begini Pak, materinya tentang analytical exposition, tapi kita masukkan di situ ungkapan opini yang ada di KB opini. Tapi kita masukkan di situ ungkapan opini. Itu kayak yang dimaksud dengan keluasan materi Pak atau bagaimana? Oke. Ya. Masih ada? Ada yang raise hand atau tidak? Ibu Andi Najma. Ya Pak, makasih Pak. Kalau saya ini mengambil kopi. Terus saya sertakan ininya, sumbernya, apakah itu dikatakan plagiat? Artinya saya tidak paraphrase, tapi saya sertakan sumbernya. Itu masuk kategori plagiat ya Pak. Ibu Andi Najma. Iya Pak. Oke. Siapa tadi lagi itu? Saya Pak. Ya Pak Stefanus dulu soal baru. Ya, bukan untuk, tapi cuma pemahaman saya saja Pak. Kalau plagiat, ya, silakan Pak. Kalau plagiat itu artinya kita mengambil karya orang lain. Jadi artinya ini bahan materi kita adalah materi orang lain. Tetapi kalau mengambil salah satu bagian dari hal-hal yang kita butuhkan, saya kira itu bukan plagiat, karena kita memang menyusun satu materi ajar yang kita ambil dari berbagai sumber. Jadi hal yang kita buat sekarang bukan plagiat, meskipun kita ambil sebagian dari bahan-bahan yang lain. Seandainya modul ini sudah ada, maka itu yang kita ambil, kita tinggal ganti nama kita di situ, itu baru plagiat. Itu yang maksud saya. Terus keluasan materi bukan berarti bahwa kita harus masuk ke ranah yang lain, tetapi memperkaya materi kita sendiri dan tetap fokus pada jalurnya. Itu keluasan materi menurut saya. Jadi bukan berarti bahwa harus masuk ke KB 1, 2 dan seterusnya, tidak. Tetapi mungkin kita bisa memperbanyak contoh, memperbanyak latihannya supaya wawasan peserta didik kita semakin bertambah, semakin paham tentang materi yang kita ajarkan. Ada yang saya mau tanyakan Pak, pada bibliografi di situ kan kita menuliskan buku-buku referensi ya Pak. Ya. Nah, bagaimana kalau yang kita baca hanya modul, terus materi-materi yang kita ambil kebanyakan dari YouTube, kebanyakan dari website, kita tidak tahu siapa pengarangnya Pak, tanggal berapa, tahun berapa. Ini yang saya pusing. Aduh, kekurangan bahan materi, siapa yang buat ini. Itu yang bagaimana caranya untuk menyusun bibliografinya itu. Ya, itu yang saya tanyakan Pak. Oke, baik. Itu baru kita selesaikan dulu nih tadi pertanyaan, karena belum terjawab. Saya lagi pergi buka-buka sesi, belum terjawab semua ternyata. Tadi baru Pak ini ya,
Pak Karman, Pak Kamran, apa? Sukarman, Pak. Ya, Sukarman. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu siapa lagi? Yang belum? Ibu Huldiana. Ibu Huldiana. Iya betul Pak, Ibu Huldiana tadi bertanya juga. Apa tadi pertanyaannya Bu Huldiana? Maaf saya lupa tadi. Jangan sampai lupa juga pertanyaannya Bu Huldiana. Atau coba yang ku ingat saja dulu. Ya Ibu Huldiana. Tentang teksomatif. Iya, jaringanku Pak begini. Ya. Formatif Pak, yang tes formatif. Ya. Okay. Apakah ada batasan nomornya sampai nomor berapa? Terus kemudian apakah harus multiple choice? Apa bisa diganti dengan bukan multiple choice begitu Pak? Oke. Iya, makasih Pak. Ya, kasih Bu. Ya, apakah ada batasan? Kalau saya sih tidak ada batasan sebenarnya. Cuman itu disesuaikan dengan apakah pertanyaan kan seperti ini di tes formatif itu. Apakah misalnya 10 soal ini sudah cukup mewakili atau sudah cukup menjadi indikator bagi guru untuk mengukur keterpahaman materi siswa itu. Kalau misalnya 5 sudah cukup ya 5 saja. Kalau misalnya 10 sudah cukup ya 10. Kemudian harus dicocokkan juga dengan durasi. Kan kita limited by the time ya Ibu Pul, maksudnya ya paling berapa JP ya, misalnya 90 menit ya, berapa JP yang dihabiskan untuk mengerjakan itu. Kalau saran saya Ibu, multiple choice boleh ya, boleh multiple choice. Kemudian esai juga boleh ya, ataukah model-model soal-soal yang lain itu banyak jenis, boleh, silahkan. Yang jelas intinya apa? Intinya itu kan bukan untuk apa-apa sebenarnya, tapi hanya untuk menguji keterpahaman siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Itu boleh-boleh saja, silahkan. Yang jelas bahwa soal formatif itu Ibu yakin nih, misalnya pakainya multiple choice, instrumen ini cocok. Kalau dia jawab ini berarti dia tingkat pemahamannya masih di level A, B, C, dan seterusnya. Jadi penyusunan soal-soal itu silahkan saja dikreasikan jumlahnya dan modelnya selama soal-soal itu diyakini bisa menjadi alat ukur guru untuk mengetahui pemahaman siswa terkait dengan materi ajar yang sudah disusun. Ya, terserah saja Bu. Tapi diupayakan pakai bahasa Inggris supaya nanti lengkap full Inggris. Kemudian ada tadi juga Ibu Ismi ya, kalau tidak salah yang mempertanyakan terkait dengan apakah KB-nya nanti disatukan. Ibu Ismi ya? Di KB-nya digabung ya, keempat KB itu digabung ya, begitu ya? Iya Pak. Iya. Sebetulnya kalau dikatakan harus atau tidak. Jadi materi yang Bapak Ibu susun itu sifatnya independen, subjektif. Itu kan harus ada penyesuaiannya, ya. Disesuaikan dengan, misalnya taruhlah kan Bapak Ibu dulu harus menentukan bahwa saya mengajarkan materi ini di tingkat pendidikan apa dan kelas berapa. Nah, dari situ kan bisa ditentukan nanti KIKD-nya serta tujuannya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, disubjektifikasi ke situ. Sambil pemilihan materi-materinya itu disesuaikan pada kemampuan atau karakteristik peserta didik itu sendiri. Apakah nanti akan disatukan? Keharusannya sebenarnya tidak,
mempersyaratkan, tapi akan ada wacana. Jadi nanti hasil dari materi ini akan disatukan, dikompilasikan dalam sebuah buku. Kemudian bukunya itu di-share balik ke guru, bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Diurus ISBN-nya. Nanti LPTK yang melakukan itu ini baru wacananya. Jadi itu ada lagi kegiatan kolaborasi menulis dengan guru-guru yang lain. Itu kan ada kredit tersendiri bagi yang mau naik pangkat. Itu tentunya akan dikompilasi berdasarkan modulnya. Itu kemungkinan ada, tapi keharusannya itu enggak. Kemungkinannya ada. Apa lagi tadi? Terkait dengan plagiat, ya, Pak, saya mengambil dari modul, tapi saya tulis di namanya. Tunggu ya, wait a moment. Lebet saya ambil jas dulu. Oke, bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Oke, terkait dengan plagiat, saya mengambil dari modul. Saya tidak paraphrase, kemudian saya masukkan, tapi saya tulis namanya. Jadi hari ini sebenarnya yang menentukan plagiat atau bukan plagiat itu aplikasi. Banyak kita dapatkan, misalnya kita berdebat, wah itu tidak plagiat karena ditulis sumbernya. Tapi sistem mengidentifikasi itu sebagai bentuk plagiat. Saya sudah paraphrase, tidak tulis namanya tapi saya paraphrase, itu bukan plagiat, tapi sistem atau aplikasi mengidentifikasi itu sebagai sebuah bentuk plagiat. Kalau mau paling aman, copy, paraphrase, paste, tampilkan namanya, dan di bibliografi itu dimasukkan. Ada website memang khusus yang digunakan untuk paraphrase, ya. Apalagi kalau bahasa Inggris itu mudah sekali di paraphrase. Ada website memang khusus menyediakan jasa tersebut, jasa paraphrasing. Silakan bisa memanfaatkan itu. Kemudian Pak, ini tadi Pak Stefanus tadi ya? Iya Pak, yang bagian bibliografi. Ya, apa tadi? Oh iya, sorry. Ya. Yang sumber-sumbernya itu yang kayak dan sebagainya. Oh iya, oke. Memang kita akan paling banyak mengeksplorasi pada Google, pada website, pada video, karena memang itu prioritas utama, ya. Sangat jarang kita, jadi sebenarnya perkembangan teknologi ini memang apa ya, melemahkan kita dalam mencari misalnya.
Misalnya kita mau cari tentang sebuah jenis teks. Cara instannya adalah dengan mengetikkannya di kolom pencarian di Google, kemudian muncul beberapa artikel-artikel, kemudian website di YouTube dalam bentuk video dan seterusnya. Jarang kita mencari di dalam satu buku misalnya, atau e-book, atau referensi-referensi yang lain. Nah, masalahnya akan timbul biasanya pada penulisan bibliografi. Tapi itu kan di jenis-jenis penulisan bibliografi itu ada beberapa macam gaya ya, style. Yang umum itu dipakai APA ya, APA style. Terkait dengan penulisan bibliografi, nanti saya kirimkan formatnya, petunjuknya. Bagaimana menulis bibliografi untuk buku, bagaimana bibliografi untuk jurnal, bagaimana bibliografi untuk website, bagaimana bibliografi kalau YouTube, video dan seterusnya. Nanti saya kirimkan supaya lebih komprehensif pemahamannya siswa itu yang diikuti. Saya juga lupa sebenarnya cantumkan di template anunya, contoh-contoh penulisan bibliografinya. Mungkin ada contoh di modul Pak untuk penulisan bibliografi yang diambil dari ada artikel. Ada contohnya? Ya. Bisa dirujuk di situ juga. Iya. Bisa dirujuk, ya betul, karena di modul itu kan banyak website yang dipakai, banyak video, kemudian beberapa sumber-sumber yang lain juga digunakan. Jadi yang paling penting sih sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu apa ya istilahnya, mengkontekstualisasikan bahan ajarnya. Jadi finishing touch-nya itu ada pada guru. Oke, jadi Bapak Ibu tuh bisa saja mengambil ke sana kemari, tapi untuk menyederhanakan dan melakukan penyesuaian itu gurunya. Maksudnya appropriate tidak? Ini saya implementasikan sama siswa saya misalnya. Kalau kendalanya adalah tidak pernah diajarkan, justru di tahun 2020 kemarin itu justru dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang guru SMP itu kami arahkan untuk buat perangkat untuk siswa SMA. Yang guru SMA membuat perangkat untuk siswa SMP. Jadi itu kita memang betul-betul merangsang guru untuk moving on ya. Dia harus membuat apa yang tidak pernah dia buat. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah semuanya sudah klop dengan KB-nya? Saya klop. Jangan sampai ada Pak sulfikar yang lain di sini. Sudah selesai. Wow. Mbak, pertanyaan satu Pak. Pak boleh bertanya? Ya, silakan Bu. Terkait aturan penulisan ini Pak, apakah ada standarnya, misalnya spasinya, fontnya, seperti itu Pak? Oh iya, betul-betul. Kemudian batasan halamannya, jumlah halamannya minimal berapa dan seterusnya. Terima kasih Pak. Oke, jadi itu kita sepakati saja ya di ruang ini, di kelas ini, kita pakai fontnya yang resmi-resmi saja. Yang mana kita sepakati? Yang pertama, Arial atau Times New Roman? Times New Roman lebih menarik. Times New Roman, Pak, ya. Oke. Kita sepakat Times New Roman, berarti fontnya 12, spasinya enggak usah spasi 2, spasinya 1,5 saja. Kemudian marginnya pakai margin normal saja, enggak usah di 4433, pakai pada margin normal saja, enggak usah diutak-atik kalau masuk di Word.
Kemudian kertasnya pakai A4 saja ya. A4 dengan margin normal. Jumlah halaman, ya, it's depend on you. Ya. Karena kan di modul saja itu beda-beda jumlah halamannya tergantung dari KB yang dia bahas. Ya, jadi KB-KB yang Bapak Ibu juga akan bahas ini sangat apa ya, sangat istilahnya sangat bergantung ya, pada pembahasannya. Jadi silahkan untuk ininya, kalau batasan minimalnya ya 10 lembar lah. Minimum requirement-nya ya. Kita ambil 10 lembar, batasan maksimalnya silahkan, terserah Bapak Ibu. Sedikit Pak pertanyaan. Ya. Maaf Pak, bisa bertanya. Siapa dulu? Yang belum dijawab. Ibu Rahma ya? Ibu Sri ya? Iya Pak. Apa tadi? Sorry, kelupaan. Belum dijawab, Pak. Ya, apa tadi? Yang masalah keluasan materi, Pak. Oh, keluasan materi. Iya, Ya, Pak. jadi keluasan materi tadi saya bisa jelaskan juga di slide. Jadi keluasan materi itu maksudnya bukan dia menyeberang pada KB, tidak melebar istilahnya. Tapi keluasan materi yang dimaksudkan itu adalah kekayaan materi dari sumber-sumber yang lain, ya. Jadi misalnya ada yang diambil dari buku, ada yang diambil dari website, ada yang bersumber dari video. Kekayaannya dilihat dari mana? Dari bibliografinya. Dari bibliografinya. Jadi semakin dia kaya, ya luas materinya dia semakin bagus. Jadi bukan maksudnya materinya menyeberang ke KB-KB yang lain, begitu Bu Sri. Ibu siapa tadi? Ibu Rahma? Iya Pak. Something to ask? Saya mau menyambung dari putus-putus Bu Rahma. Iya, jaringan barangkali Pak. Ya, pasti jaringan. Saya kalau materi kita buat jadi begitu, terus saya tambah dua pertanyaan yang pertanyaan dua, mohon maaf sebelumnya itu apakah harus tugasnya atau bisa sampai di hari nanti untuk pengumpulan materi ajarnya. Oke. Saya hanya dapat di pertanyaan keduanya, kayaknya extended ya, maksudnya waktunya. Bisa diketik saja ya Bu Rahma, kalau jaringannya agak kurang stabil. Atau ada yang jelas ya? Atau saya yang jaringan saya bermasalah? Tidak Pak. Emang tidak kedengeran Pak. Ya. Jadi bisa diketik Ibu Rahma, silahkan diketik, nanti kita mention. Pak Imran tadi apa ya? Pertanyaannya Pak Imran ya? Untuk problem basic learning itu dituangkan di mana? Jadi yang tadi itu
penjelasan tentang materi ajar berbasis problem based, ya, Pak Imran. Jadi untuk indikator problem based-nya yang pertama itu, tunggu. Mungkin sedikit, Pak. Ya. Siapa? Mau Karman, Pak. bertanya Pak Karman atau? Masih berhubungan dengan pertanyaannya Pak Imran, Pak. Juga termasuk dari Ibu Rahmat tadi. Ya, silakan. Kasih banyak, Pak. Tadi Pak Imran mencantumkan di situ apakah PBL-nya itu dicantumkan di mana, seperti itu, Pak. Maksud saya di sini, apakah kita harus mencantumkan misalnya di bagian introduction bahwa ini menggunakan PBL atau hanya terlihat pada langkah-langkah kegiatan yang ada pada materi ajar tersebut? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, yang Ibu Rahma tadi, bagaimana tadi pertanyaannya baru saya lupa. Ibu Rahmat tadi yang uraian materinya. Iya, ulasan materinya. Saya hanya ingin memberikan contoh seperti ini, Pak. Kan sudah ada beberapa sedikit yang saya sudah buat. Contohnya saya akan ambil, saya dibagikan pada KB discussion seperti itu. Dan pada saat penyajian materinya, saya bahkan mencantumkan ungkapan-ungkapan seperti opinion, kemudian agreement and disagreement. Apa sudah benar atau tidak? Seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Oh, maksudnya Pak Karlo menambahkan pertanyaan? Bukan hanya menambahkan yang berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, Pak, tentang materi ajar yang saya bikin. Ya, baik. Saya yakin Pak Karlo sudah selesai ini tugasnya. Belum, Pak. Makanya saya sebenarnya ingin ini mendapatkan pencerahan dari Bapak dan termasuk teman-teman supaya bisa selesai sebentar, insya Allah. Oke, ya, makasih. Jadi sebenarnya pemaknaan terkait dengan problem base yang di penugasan bahan ajar ini, itu yang saya jelaskan tadi. Ini kan sudah belajar, ya, sudah belajar 15 hari. Kemudian sudah belajar lagi 6 modul. Nah, diharapkan kan kemarin waktu di hari pertama saya tunjukkan apa tujuan belajar mandiri dan orientasi ini. Diharapkan Bapak Ibu guru mampu mengidentifikasi masalah. Apakah masalahnya ada pada miskonsepsi, apakah ada pada defisit kompetensi, apakah ada pada masalah yang ada di siswa, atau apakah masalah itu berat condong pada siswa atau guru, sehingga diarahkan untuk mentransparansikan dan lahir juga form untuk diisi sekiranya Bapak dan Ibu itu betul-betul dari komparasi modul yang telah dipelajari itu muncul masalah. Ada masalah. Oh, saya miskonsepsi, saya salah paham di sini ternyata. Oh, ternyata di sini saya kurang ilmu di situ. Kemudian, oh, ternyata siswa saya itu di sekolah itu masalahnya di sini terkait dengan teks ini. Nah, masalah itu, materi ajar itu disusun berdasarkan hal tersebut, ya, disusun berdasarkan masalah yang muncul, ya. Kemudian yang kedua itu juga harus materi-materi yang dipaparkan nanti itu Bapak Ibu sekalian harus dikustomisasi, dilokalisasi, di breaking down. Misalnya Bapak Ibu mengambil satu teks, jadi teks itu sebisa mungkin tidak mentah-mentah dilakukan copy paste dari Google, ya, karena bisa saja website yang dikunjungi itu website luar negeri misalnya yang memiliki karakteristik atau permasalahan yang berbeda dengan kita. Satu. Kemudian yang kedua bisa saja
materi-materi yang diambil itu harus ada finishing touch dari gurunya. Misalnya dalam hal penganalogian, menganalogikan masalah, ya itu diambil masalah-masalah yang betul-betul sangat dekat dengan siswa, sehingga diharapkan materi yang Bapak Ibu nanti susun itu menjadi materi yang bisa digunakan oleh guru dalam semua tahapan pembelajaran problem based learning itu, mulai dari tahapan dari tahapan orientasinya, kemudian mengorganisasikan, kemudian membimbing, mengembangkan dan menganalisa. Jadi harapan kita materi ajar yang disusun oleh Bapak dan Ibu sekalian itu adaptif atau bisa digunakan dalam model pembelajaran problem based learning yang digunakan berdasarkan sintak atau fase-fase tadi itu. Nah itu yang harus jadi memang betul-betul meskipun dimungkinkan untuk melakukan copy paste di situ, tapi harus sangat dominan sentuhan gurunya itu. Ya, harus sangat dominan sehingga kemasan atau hasil dari materi ajar yang dibuat ini sudah terformulasikan cocok diajarkan di tempat Bapak Ibu mengajar dengan model problem based tadi, memenuhi tahapan-tahapan itu. Jadi itu satu. Kemudian siapa lagi tadi? Apa tadi pertanyaan keduanya Pak Karman? Saya sebutkan contoh tadi Pak, misalnya di pengayaan materinya itu saya masukkan kan berhubungan dengan discussion, saya masukkan misalnya bagaimana memberikan opini, kemudian bagaimana agreement-disagreement-nya seperti itu. Jadi mungkin menurut saya Pak pengayaan materinya seperti itu yang berhubungan dengan discussion. Maksudnya kan tadi Bapak jangan sampai melompat di materi lain. Ini kan saya pikir masih sangat berhubungan erat. Oke. Ya boleh saja diperkaya sebenarnya dengan. Jadi kekayaan materi juga itu bisa terlihat dari berapa jumlah materi yang dipaparkan berdasarkan, kan di situ di template itu ada materi 1, materi 2, materi 3 dan seterusnya. Nah itu kan bisa saja pemaparan materinya itu berbeda-beda model, berbeda-beda jenis cerita, itu diambil dari mana, percontohannya misalnya dari website, ada juga percontohannya dari YouTube, bisa juga Bapak Ibu itu melakukan hyperlink di dokumennya itu, ketika diklik seperti di modul itu diarahkan kita pada alamat-alamat website atau situs-situs yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Bisa juga diperkaya dalam bentuk instruksionalnya, ya. Bisa diperkaya di situ juga seperti Pak Karman tadi. Yang jelas intinya kaya atau luas itu tidak menyerempet pada KB-KB yang lain. Kalau diyakini bahwa itu masih dalam satu KB itu tidak ada masalah. Ya, kalau hanya sekedar misalnya mengintroduksi atau mengantar butuh antaran, misalnya Anda Bapak Ibu dapat KB2. Untuk KB2 itu harus diantar dulu di KB1, misalnya diantar di situ bahwa pada pembelajaran KB1 membahas tentang ini, itu kan ada juga beberapa KB itu yang mempersyaratkan harus menguasai KB yang sebelumnya sebelum lanjut pada KB selanjutnya. Itu enggak masalah juga. Yang jelas tidak ada harus tetap sangat dominan pada KB yang dibahas. Ya kalau bisa ya dia fokusnya pada KB yang diarahkan tersebut atau pada KB yang Bapak Ibu dapatkan. Tunggu saya lihat dulu tadi pertanyaannya Pak Ibu siapa itu? Ada yang bisa bacakan tadi pertanyaannya Ibu Rahma kan itu? Oh ini sudah terbuka, sorry.
pada uraian Pak Ibrahim, Pak, dokumennya berbentuk dokumen Word maksudnya ya, atau PDF. Ya, berbentuk Word, yang dikumpul bentuk Word ya, karena masih dimungkinkan dilakukan nanti editing ya. Ketika mungkin nanti kita akan membuatnya dalam satu bentuk kompilasi. Jadi bentuk dokumen ya, dokumen Word-nya. Jadi pada uraian materi terdapat materi 1, materi 2, materi 3. Apakah materinya bisa hanya satu saja atau harus mengikuti template? Sebaiknya penyajian materinya harus lebih dari satu mengikuti template, karena itu merupakan salah satu indikator keluasan ya, keluasan materi. Jadi ada satu misalnya kan kalau dilihat modul itu penyajiannya berbeda-beda. Tetap pada KB yang disajikan atau dijelaskan, cuman dia menyajikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Semakin banyak jenis penyajiannya dalam bentuk materi itu semakin bagus. Bisakah pengumpulan tugas dilakukan di hari terakhir pendalaman materi bersamaan dengan jadwal review materi ajar? Wah. Begini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdamai ya. Hari ini saya lihat dulu komentaannya. Jadi pada kegiatan 2.b.3 itu besok di hari ke-9 tanggal 21 itu adalah deadline pengumpulan tugas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengumpulkan tugasnya besok dalam bentuk dokumen ya. Silahkan dikumpul besok. Meskipun di hari ke-13 akan ada proses resubmission. Meskipun di hari ke-13 akan ada proses resubmission. Karena memang di pendalaman materi ini selama 13 hari, produk yang dilahirkan adalah materi ajar. Jadi memungkinkan di hari ke-13 dilakukan resubmission. Ingat, resubmission ya, bukan first submission. Resubmission. Jadi setelah masuk pada kegiatan pendalaman materi bidang pedagogik, itu masih dimungkinkan Bapak dan Ibu misalnya kalau di materi pedagogik itu sekiranya ada yang hasil materi pedagogik itu ada yang membuat Bapak Ibu berkeinginan untuk melakukan editing pada tugasnya, oke, it's okay. Silahkan, tapi itu statusnya nanti resubmission ya, mengumpulkan kembali tugas yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi masih ada peluang bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan pemutakhiran ya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, akan ada aktivitas penilaian oleh dosen itu besok. Jadi sebagus apapun tugas Bapak Ibu di hari ke-13 itu tidak akan berpengaruh pada saat pengumpulan tugas besok ya. Jadi diupayakan di waktu ini, makanya kenapa diberikan KB-nya di awal kemarin, supaya Bapak Ibu punya tenggang waktu yang lebih longgar untuk mengerjakan tagihannya ya. Jadi akan ada kegiatan penilai dari dosen nanti. Jadi besok Bapak Ibu submit, besok juga dosennya menilai. Persoalan nanti apakah dimutakhirkan di hari ke-13 itu urusan yang lain lagi. Ya. Jadi dosen akan menilai berdasarkan apa yang Bapak Ibu kerjakan.
Jadi kalau misalnya besok sepotong jadi kumpul, ya sepotong juga nilainya. Ya begitu anunya untuk amannya. Jadi saya menjalankan fungsi motivator ini. Ayo Bapak Ibu, termotivasi lah. Bagus sekali Pak. Sedikit Pak. Ya. Siapa? Sedikit Pak. Siapa? Ya, Sri Bu Hidayani. Ibu Sri ya? Oke, Ini Pak, silakan. ya, Pak. Untuk susunannya itu apakah harus materi semua baru tas atau bisakah tidak digabung Pak, misalnya materialnya kemudian ada tugas teksnya lalu masuk lagi ke material terus ada tugasnya. Jadi maksudnya tidak dikumpulkan secara langsung materinya dulu baru teksnya sekaligus, bisa begitu Pak atau bagaimana? Kalau formatif itu memang untuk menilai per KB dia. Kalau sumatif dia menilai secara keseluruhan. Jadi kalau cuman satu KB yang dibahas, berapapun materi yang dijejer, ya diupayakan tesnya di akhir. Begitu Bu Sri. Kayaknya susah per KB, karena kalau per KB kan kita paling secara umum KB-nya adalah definition, social function, generic structure, language feature. Ya itu mungkin kalau dipisahkan itu tuh tasnya per begini. KB. Jadi tes formatif itu adalah alat evaluasi sebenarnya untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar. Tujuan pembelajaran yang kalau di RPP itu di setiap RPP itu dibuat meskipun ada tujuan pembelajaran yang nanti dicapai pada 2 atau sampai 3 kali pertemuan sesuai dengan keutuhan RPP yang telah dibuat. Jadi tes formatif ini dimaksudkan adalah tes untuk mengukur kemampuan siswa terkait dengan KB-nya. Jadi kan Bapak Ibu kan menyusun materi berdasarkan KB, cuman bentuk-bentuk materinya yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena diharapkan jangan sampai penyajian materi 1 itu siswa sulit memahami, diharapkan bisa memahami di materi 2. Kan materi 1, 2, 3, 4 sama membahas tentang 1 KB. Nah, jadi nanti instrumentasi tesnya itu, tes formatifnya itu mengukur keterpahaman siswa terhadap KB-nya, bukan keterpahaman siswa terkait dengan jenis-jenis materinya. Karena jenis-jenis materi itu adalah materi yang akan membantu guru dan siswa untuk memahami pengertian KB tersebut. Jadi silahkan saja disimpan di akhir, satu saja. Jadi jangan membuat materi kemudian tes, kemudian materi lagi, tes lagi, materi lagi, tes lagi. Sajikan saja materinya, sisa 1 kali melakukan uji. Jadi formatif itu bukan menguji keterpahaman terkait dengan per materinya, tapi keterpahaman pada KB itu sendiri. Jadi kalau untuk tas itu tugas ya Pak? Tas. Beda, kalau tas beda. Kalau tas itu dia per materi tugasnya, karena dia alat ukur tas itu biasa kan untuk memahami teks, sifatnya lebih kecil. Nah itu maksud saya Pak, maksudnya materinya kemudian ada tasnya untuk materi iya, itu. Iya boleh, silahkan. Bisa Pak begitu? Silahkan, iya. Tapi namanya tapi tas. Tapi apa misalnya Pak, materi tas, kemudian ada lagi materi tas lagi, atau itu yang saya tanyakan tadi Pak. Iya, materi apakah tas bisa, iya karena tas itu mengukur keterpahaman siswa pada jenis-jenis materinya, lebih mikro lagi, bisa. Silahkan. Saya Pak mau bertanya sedikit. Saya siapa? Ya, Ibu Asmaul. Ini Pak, summary-nya bisa tidak saya pakai PowerPoint? Summary-nya pakai PowerPoint. Iya.
Maksudnya Bu, bagaimana itu? Artinya di summary saya tampilkan PTT. PPT. Ya, Di summary ditampilkan PPT. ya gitu, bukan Mungkin- dalam bentuk ini, Mungkin begini bukan Pak, dalam bentuk paragraf begitu. Ibu Asmaul Husna mungkin melihat di modul yang kami pelajari kemarin, ada memang beberapa modul yang summary-nya cuman link Pak, link PPT, cuman itu pun tidak bisa dibuka. Oh, begitu. Iya, begitu. Tapi itu Maksudnya di link modul- modul kemarin tidak bisa dibuka Pak. Ada modul, saya lupa modul berapa. itu. Dokumennya di Tapi hyperlink bisa nanti maksudnya. di PTT. Begini prinsip kerjanya kalau dia hyperlink. Hyperlink itu adalah link yang disisipkan masuk dalam teks. Jadi kalau misalnya Ibu siapa tadi? Asmaul. Bos Maul, Pak. Ibu Asmaul itu misalnya di kesimpulan, di situ tidak Iya. dipaparkan tapi hanya link untuk diklik, begitu maksudnya. Iya, iya Pak. Nah, kalau saya sih sarankan sebaiknya itu dipaparkan saja Bu dalam bentuk teks, karena akan sulit nanti kalau pada saat mau dikompilasikan itu dalam bentuk buku sangat sulit untuk dilakukan hyperlink, kecuali kalau kita buat dalam bentuk e-book. Dan prinsip kerja hyperlink itu hanya akan terbuka ketika PowerPoint-nya itu ada di filenya di laptopnya Ibu Asmaul. Kecuali kecuali PowerPoint-nya itu disimpan di drive atau di cloud. Nah, maka akan bisa terbuka ketika di hyperlink, tapi hyperlink-nya itu berdasarkan link pada cloud di mana Ibu menyimpan materinya. Jadi agak rumit sih sebenarnya, tapi kalau mau simpel ya silahkan di sini saja, didokumenkan saja. Oh iya Pak. Summary-nya. Makasih Pak. Sebenarnya ini masukan juga Pak buat yang merancang modul. Maksudnya ya di antara beberapa modul profesional itu banyak yang saya kira yang sisipkan hyperlink tapi tidak bisa dibuka Pak. Ya, mungkin karena kendala tadi itu bagi dia bisa membuka karena materinya ada di laptopnya. Tapi kalau sudah di-share ke orang, kemudian orang klik, itu tidak akan mungkin muncul karena tidak di hyperlink lagi ke penyimpanan yang ada di laptop, kecuali tadi disimpan di cloud. Mungkin dilupa pengembang modulnya untuk menyimpan semua atau mengganti link yang tadi sudah disisipkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan hal yang seperti itu, misalnya ada materi yang mau di hyperlink, silahkan disimpan dulu di cloud, bisa di Google Drive, kemudian link yang Google Drive itu di hyperlink masuk ke Word. Tapi akan banyak sih sebenarnya, dia akan sulit terbuka ketika versi Word-nya, Office-nya berbeda. Nah, misalnya saya bikin di Office 2016, Pak Fikar punya Office 2010, susah juga, masalah itu. Atau Office yang lebih di bawahnya. Jadi kalau saya sih mending lebih bagus ke ini. Kecuali kalau memang mau disisipkan materi-materinya dalam bentuk video, ya silahkan melakukan cara tersebut. Ibu Alfrida, maaf Pak, mau bertanya di dalam template pengerjaan tugas terdapat beberapa materi, ada materi pertama, kedua, dan seterusnya. Apakah setiap materi dibuat per KB atau satu KB memuat kelima materi dalam satu KB, Pak? Kedua, dan seterusnya. Apakah setiap materi dibuat per KB? Setiap materi dibuat per KB? Tidak. Semua materi menyasar satu KB yang sama. Atau satu KB memuat kelima materi dalam satu KB, Pak. Ya, ini yang benar, pernyataan terakhir. Pernyataan terakhir yang benar, Ibu Alfrida. Jadi materinya, meskipun 5 materi yang Ibu Alfrida susun, ya materi itu membahas KB yang sama, cuman dengan penyajian yang berbeda. Mungkin misalnya materi 1 itu pakai
pakai link, pakai YouTube ya. Materi 2 pakai website ya. Pakai materi ketiga di hyperlink ke ebook misalnya. Tapi bahasannya tetap pada bahasan KB yang sama. $50 kali 3 150 ya. 2 jam setengah. Ya baik Bapak Ibu, karena ini estafet, ya, maksudnya estafet ini kita punya pembelajaran ini kan sinkronusnya 6 JP, 3 JP-nya di saya dan 3 JP berikutnya di Pak Fatahudin. Silahkan menghubungi Mas Wahyu untuk kesiapan dosennya. Karena saya tadi semestinya selesai di 11.30 ya. 1.20. Iya. Saya semestinya selesai di 11.30. Ini sudah lewat 15 menit. Nanti dilanjutkan oleh Pak Fatahudin. Apakah dilanjutkan langsung setelah ini ataukah nanti setelah duhur? Silahkan dikomunikasikan dengan Pak Wahyu selaku admin kelas. Sudah klop dengan KB-nya Pak Toy? Sudah tidak ada komplain? Bagaimana Pak Fikar? Mana Pak Sulfikar itu? Hadir Pak. Bagaimana Pak Sulfikar? Siap, Pak Sulfikar. Tidak Ya, berubah siap pikiran? insyaallah Pak. Saya berusaha saja semaksimal mungkin, tapi sebenarnya saya sangat-sangat butuh Pak. Kalau teman-teman yang lain seandainya mungkin yang dapat KB-KB yang agak banyak referensi tersedia di Google, saya juga berharap seperti itu Pak. Tentunya masa saya sudah mencari di Google berbagai macam referensi Pak, saya belum dapat pembahasan yang spesifik tentang classifying report dan compositional report Pak. Ya, cuman ada yang secara umum. Jadi ya kemungkinan Pak, kalau memang saya dituntut menyelesaikannya, ya saya pasti selesaikan dengan cara yang umum saja Pak. Saya akan bahas report text saja secara umum Pak. Ya, saya juga akan coba tuangkan beberapa pemikiran bahwa ya classifying report itu seperti ini dan compositional report seperti ini, tapi tidak akan sedetail seperti bermateri 1, materi 2 dan ya detail seperti itu mungkin tidak Pak. Hanya umum saja. Ya. Begitu mungkin Pak. Ya, silakan dikembangkan Pak Fikar. Yang saya percaya adalah Allah tidak akan membebani hambanya di luar kapasitasnya. Siap. Allah yakin itu Pak Sulfikar bisa jadi diberikan KB tersebut. Siap Pak, insyaallah. Karena mungkin yang lain tidak bisa. Itu Pak Sulfikar yang saya yakin. Padahal saya paling minim pengalaman Pak di sini. Wah, jangan begitu Pak. Pak, KB jadi Pak. Siapa lagi? Ya, siapa? Ibu Huldi Pak. Iya Bu, Ibu Huldiana. Iya Pak. Jadi besok itu pengumpulannya paling lambat jam 11 malam ya Pak? Paling lambat jam 11 Paling malam. Iya. Apa boleh sampai malam itu? Ini batas sampai jam berapa Pak? Ini saran atau pertanyaan Bu Huldiana? Pertanyaannya Pak. Tawaran ini sebenarnya Pak. Kalau dimasukkan jam 11, nah berarti dosennya harus periksa setelah jam 11. Tapi apakah memang butuh sampai sejauh itu? Kalau butuh, ya. Butuh Pak. Butuh. Mungkin saran Pak untuk dosennya bisa mungkin diperiksa di hari mahasiswa berikutnya. PPG dari tahun ke tahun itu selalu bertanya tentang tenggang waktu maksimum. Ya, betul Pak. Oke, kita batas jam 11 ya. Tapi bukan berarti sebelum jam 11 tidak boleh dikumpul. Iya Pak, makasih banyak Betul, Pak. Siap Pak. Oke. Pokoknya besok sudah bisa dikumpul, besok siang. Siapa lagi? Pak Tabe Pak. Siapa? Ada Najma Pak. Apa ini?
Ibu Najma. Ya, Ibu Pak. Najma. Tadi ada di slide Pak Ya. itu yang indikator penilaian materi ajar, ada visualisasi dan ilustrasi. Maksudnya itu gimana Ya, Pak? betul. Gambar-gambar, Bu. Gambar-gambar, grafik-grafik, kemudian ya buat dia good looking lah materi ajarnya. Kan biasanya kalau siswa itu tidak melulu dia ditekstualisasikan. Bisa dia misalnya penjelasan itu bentuknya bentuk grafis, bentuk diagram, bentuk gambar. Kan sama kalau bikin ke PowerPoint, Bu. Bisa itu kan kadang Ibu misalnya mau menjelaskan tentang sesuatu, ya tidak harus dia dalam teks, bisa saja dia dalam bentuk-bentuk yang lain. Kayak tadi yang saya tampilkan, yang ada grafik-grafiknya, ada gambar-gambarnya dan seterusnya. Itu unsur-unsur good looking-nya, Bu. Maksudnya kalau ada misalnya mengangkat satu fable misalnya tentang cerita buaya dan kancil, kemudian di situ ada gambarnya, oh gambar sungai, gambar buaya, gambar kancil dan seterusnya. Jadi beda itu nilainya kalau materi ajarnya full text saja, ya beda kalau ada gambar-gambarnya, karena pasti effortnya juga beda, usaha yang dilakukan juga beda. Begitu maksudnya Ibu Andi Najma. Makasih Pak. Masih ada Sedikit Pak. Apa lagi? Iya, Ibu Sri. Saya maaf Pak, ini untuk satu KB-nya ini yang dibuat bahan ajarnya untuk lebih satu kali pertemuan ya Pak. Kenapa Bu? Misalnya kita gunakan bahan ajarnya ini bisa kita gunakan satu kali pertemuan atau hanya satu kali pertemuan? Boleh. Maksudnya sebenarnya harus dilepaskan dulu dari beberapa kali pertemuan, enggak masalah. Silahkan saja buat utuh untuk tujuan pembelajaran KB-nya, bukan pertemuan, karena tidak mutlak satu KB itu habis dalam satu pertemuan. Pokoknya dia utuh. Mau dia diajarkan nanti 2 kali atau 3 kali pertemuan, masalah. Oh iya, Pak. Makasih Pak. Ya, mungkin sedikit sekali Pak. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Silakan Pak Sarpan, terakhir. Saya cuma ingin bertanya Pak tentang penamaan daripada tugas ini. Apakah kita biasa menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan materi ajar atau gimana Pak? Biasanya kan ada di pengantar itu Pak, jadi itu yang saya masih bingung. Oh ya, saya hampir luput juga tadi. Apanya tadi Pak? Penamaan filenya atau penamaan ini kegiatan tugasnya Pak? Apakah misalnya dalam pada saat disubmit begitu? Bukan Pak, pada saat kita di introduction di situ kan misalnya modul ini kah, atau misalnya kita gunakan materi ini digunakan untuk bla 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 dan sebagainya. Oh, iya, jadi ini saja materi untuk pengajaran, jangan dikaitkan dengan bahwa ini adalah tugas PPG, tidak usah. Jadi pakai saja bahwa dia adalah ditujukan untuk mengajarkan materi ini, KB ini, itu. Atau misalnya begini Pak, apakah saya bisa menggunakan bahan ajar ini digunakan untuk ini, atau misalnya apakah saya gunakan modul ini atau gimana Pak seharusnya? Ya, begitu. Penamaannya saja. Lebih tepat ke materi atau bahan ajar boleh. Oke, terima kasih. Kemudian nanti di dalam tugasnya Bapak, Ibu sekalian, mohon dimasukkan nama lengkap, asal sekolah, dan alamat email. Jadi nama lengkap, asal sekolah, dan alamat email. Itu di bagian apa Pak? Ya, terserah, bisa di sudut atas, sudut kanan, sudut kiri. Disepakati saya di sudut kiri atas. Oke Pak. Bagian covernya Pak Di? Iya. Atau dijadikan footer bagaimana Pak? Jangan dijadikan footer Ki. Sepakat jangan pakai footer ya. Jangan pakai header dan footer. Supaya satu jenis saja. Dan ingat bibliografinya. Di akhir tugas saya mau Bapak Ibu ada sedikit deskripsi diri. Misal jadi Pak enggak pakai putar begitu? Ya, enggak usah. Oh, aku pakai saya. Oke, ganti lagi. Nanti ada deskripsi diri ya di akhir ya. Apa?
Maksudnya header dan footernya itu minimal untuk halaman saja. Kan kalau di insert halaman itu otomatis ada header dan footernya. Kalau misalnya header dan footernya itu hanya sebatas garis-garis, ya bolehlah, supaya dia lebih good looking. Oh, saya ada tulisannya PPG Umpar. Jangan dikasih label begitu. Oh iya, oke Pak. Polos saja Pak Di. Ya, polos saja. Kemudian di akhir tolong kalau bisa ada ini deskripsi diri sedikit. Misalnya Mr. Karman tuh, saya Mr. Karman, saya adalah guru dari sini-sini. Saya sudah belajar, saya sudah mengajar sekian tahun. Saya sangat tertarik pada materi apa begitu. Jadi cukup 2-3 kalimat. Paper baru itu Pak, pakai paper baru. Nggak usah. Kalau misalnya disambung. Ya disambung saja dipakai, tapi tulisannya dikasih miring. Oh ya. Terus anunya apa istilah judulnya apakah namanya itu? Sampul cover. No, misalnya itu yang tadi yang bilang saya Mr. Karman, apa anunya topiknya di atas ditulis Pak apa? Nggak usah ada topik, pokoknya langsung saja ada di bawah tulis cetak miring. Oh iya Pak, oke. Ya, bahasa Inggris ya. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah masuk juga waktu duhur. Pokoknya saya mungkin salah satu dosen yang sering mewanti-wanti kesehatan di mahasiswa PPG, karena apa yang paling sulit dibantu di mahasiswa PPG itu ketika mereka tidak mengikuti kelas. Itu yang paling sulit dibantu. Karena aktivitasnya terekam di LMS ini. Jadi mohon Pak Ketua, Pak Amri, diingatkan teman-temannya betul-betul jangan sampai ada yang bermalas-malasan atau ada yang menyerah di awal atau apa, akan ada halangan-halangan. Diingatkan saja untuk tetap berjuang sampai akhir. Ya, saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Mohon maaf saya apabila banyak kekeliruan, salah-salah kata dan seterusnya. Tetap semangat, ingat besok tugasnya maksimal jam 11 ya. Sebelum jam 11 juga boleh. Ya. Semoga dilancarkan semua aktivitasnya Bapak Ibu sekalian. See you next time. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tolong gimana pemateri selanjutnya? Info dosen selanjutnya. Cepatnya Bu Indar keluar. Baru mau bertanya. Semangat Pak Sulfikar. Siap Pak. Pak Wahyu gimana? Sama Pak Fikar. Oh iya Bu. Historical report, semangat. Mirip-mirip dengan recon report, oh my god. Iya. Tidak ada nunya, tidak ada. Coba ada saja, satu saja. Saya seandainya saya sudah googling, sudah YouTubing, tidak ada yang membahas classifying sama compositional, cuman secara umum semua. Kalau diketik sama kita Pak, kalau saya ketik contoh historical report yang ada historical recount yang muncul. Iya, itu dia. Yang ada muncul topiknya Kak Ramlah. Pak Wahyu gimana dosen selanjutnya Pak? Langsung sambung apa kita istirahat ini? Ini perlu keluar atau bagaimana? Tidak aktif WA-nya Pak Wahyu, saya chat tentang satu. Oh iya, jadi kita menunggu saja info dari Pak Ketua kelas.
Mungkin Pak Ketua Kelas bisa ini komunikasi sama 11 malam, Dek. Bagaimana Pak? Maksudnya tadi kan jam 11. Batas pengumpulan. Oke, Boleh kita kalian live dulu meeting di. saja, Pak. Nanti sekalian istirahat. Oh ya, siap Pak. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman kalau ada